Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Baik itu kebaikan-kebaikan zahir maupun kebaikan-kebaikan batin. Baik hal-hal yang bermaslahat yang berkaitan dengan dunia maupun kemaslahatan yang berkaitan dengan agama dan akhirat. Allah berikan kepada kita, sehingga kewajiban kita sebagai seorang hamba tidak lain adalah bersyukur kepadanya, mencintainya, mengaguminya, takjub kepadanya, memujinya, dan mentauhidkannya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini, melalui bersama dengan kajian Komering, kita bersama-sama untuk mempelajari tentang manzilatul akhlak, kedudukan akhlak, li talabil ilmi, bagi para talabul ilm, terutama bagi para talabul ilm. Makanya materi ini kami kasih judul, wahai para pencari ilmu, perbaikilah akhlakmu. Materi ini kita tulis, materi ini kita usulkan, materi ini kita bahas bersamaan dengan adanya banyak kasus di dalam kehidupan, banyak peristiwa, banyak kejadian-kejadian di lapangan kita dalam realita kehidupan ini, di mana kita temukan dari kaum bapak-bapak, ibu-ibu maupun para remaja yang mereka notabene adalah orang-orang yang cinta kepada ilmu. Mereka adalah orang-orang yang biasa duduk di majelis-majelis ilmu. Mereka orang yang sudah lazim duduk di majelis-majelis Al-Quran. Namun keseriusannya di dalam mempelajari ilmu, baik itu Al-Quran atau Sunnah atau ilmu-ilmu yang lain, tidak diimbangi dengan akhlak yang baik. Terlihat di dalam beberapa peristiwa. Baik itu ucapan maupun perbuatan, sikap, ya, itu kita temukan hal-hal
yang kalau kita padukan dengan ilmu syariat, ini gak cocok. Orang yang biasa baca Al-Quran, orang yang biasa mempelajari Al-Quran, orang yang sudah hafal hadis, bahkan matan dan syarah hadis, tapi ketika dia melantunkan atau melontarkan perkataan-perkataan, ini tidak sesuai dengan akhlak, bertentangan dengan akhlak, tidak menggunakan akhlak. Ya. Berapa banyak para suami-suami yang tekun sekali di dalam pembelajaran majelis taklimnya, bahkan akrab dengan ustadz-ustadznya, bahkan ustadz-ustadz kibar, begitu akrab. Tetapi ternyata banyak suami-suami yang demikian ini tidak mencerminkan akhlak yang baik di dalam keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ya. Bahkan dari kalangan ummahat, para ibu-ibu yang sangat luar biasa tekunnya, ini kebaikan sebenarnya. Tekun di dalam taklim, istiqomah di dalam pembelajaran, di dalam majelis, ini kemuliaan. Namun kemuliaan ini tercoreng. Ya, apa yang mencorengnya? Yang mencorengnya tidak lain adalah akhlaknya. Ya, kesungguhan di dalam belajar mengumpulkan dalil, mengumpulkan ilmu tidak diimbangi dengan akhlak yang baik dia, sehingga akhlak dia sangat buruk dengan suaminya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, atau dengan orang lain. Ya, ini banyak kita temukan di lapangan ini. Berani sama suami, ya, mensikapi kesalahan-kesalahan anak tidak sebagaimana tempatnya. Ya, nah ini perlu adanya penjelasan-penjelasan yang benar bagaimana akhlak dan adab yang harus dimiliki para thalabul ilm. Apalagi kita lihat banyak dari kalangan remaja, pemuda-pemudi yang luar biasa, tahajudnya luar biasa, sholat saum sunnahnya luar biasa, sholat jamaahnya luar biasa. Tapi bagaimana mensikapi orang tua? Kesalahan orang tua, kekeliruan orang tua tidak diimbangi dengan akhlak yang baik. Nah, oleh karenanya materi ini sangat penting karena akhlak ini memiliki kedudukan dan makom yang sangat mulia. Ya. Sehingga para thalabul ilm terutama baik itu bapak-bapak, ibu-ibu maupun remaja, wajib menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia ini, yang diistilahkan dengan husnul khuluq. Ya, jadi wajib bagi seorang muslim maupun muslimah, baik yang sudah berkeluarga maupun yang masih bujang, apapun statusnya, wajib menghiasi dirinya itu dengan akhlak yang baik. Ya, oleh karenanya pada kajian pagi ini kita akan membahas materi ini. Jadi ada beberapa pembahasan nantinya. Yang pertama, kita akan bahas tentang ta'riful akhlak. Ya. Mengenal tentang definisi akhlak, apa sih yang dikatakan akhlak itu. Yang pertama. Yang kedua, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan perintah Nabi SAW dalam sunnah supaya umat ini berakhlak. Itu perintah dari Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, tentang keutamaan akhlak dan pentingnya akhlak. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia. Sekarang kita masuk pembahasan yang pertama tentang ta'riful akhlak. Apa yang dimaksud dengan akhlak itu? Ya. Di akhlak itu kalau menurut bahasa kita, bahasa Indonesia kita itu adalah perilaku. Ya. Perilaku, tingkah laku kita ini. Baik ucapan maupun perbuatan.
Jadi dikatakan akhlak menurut bahasa. Ya, menurut bahasa. Tingkah laku seseorang, baik itu dari ucapan maupun perbuatan. Nah, adapun definisi akhlakul karimah, husnul khuluq dijelaskan dari kalangan orang-orang soleh terdahulu. Jadi kalau bahasanya itu anis salaf, dari kalangan salaf itu adalah orang-orang soleh di zaman terdahulu yang mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, dari mulai sahabat, dari mulai nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul muslimin, ini adalah disebut as-salaf. Nah, mari kita mulai. Pertama, pernyataan Imam Al-Hasan. Ya, penjelasan dari Imam Al-Hasan, apa yang dimaksud dengan husnul khuluq itu, akhlak yang baik itu yang bagaimana? Yang pertama adalah al-kiram. Kata beliau, al-kiram, kedermawanan, punya sifat pemurah. Nah, ini. Jadi para thalabul ilmu, kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik harus memiliki sifat ini. Coba dirasakan, kita sudah memiliki nggak sifat ini? Ya. Adapun sifat bakhil bukan dari husnul khuluq. Su'ul khuluq. Itu sifat yang jelek, akhlak yang tidak baik. Ya, itu yang pertama, al-kiram, tandanya di situ. Yang kedua, wal badlu, suka berkorban. Suka berkorban. Berarti lebih tinggi lagi, bukan sekedar dermawan, bukan sekedar dermawan, tapi mengorbankan apa yang dia miliki pada saat dia membutuhkannya, dan ini lebih tinggi lagi kedudukannya. Nah, yang begini ini sangat amat jarang di antara kita. Ya, suka berkorban. Masya Allah. Nanti sifat ini mengarah kepada sifat athar, sifat isarnya para sahabat. Sifat isar itu mendahulukan kepentingan orang lain, ya, mengalahkan, mengorbankan kepentingannya sendiri. Memberi sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, ya, memberi sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan di saat dia sendiri juga membutuhkan. Ini yang disebut dengan isar. Dan sifat inilah yang paling langka di zaman kita sekarang ini. Sifat ini yang paling langka di antara kita di zaman kita sekarang ini. Itu yang kedua kata Imam Al-Hasan. Kemudian yang ketiga adalah wal ihtimal. Yang dikatakan husnul khuluq, akhlak yang baik itu adalah al-ihtimal. Apa itu? Memiliki sifat pemaaf. Gampang memaafkan orang lain. Masya Allah. Nah, di sini ikhwatul iman. Kenapa dikatakan husnul khuluq? Karena pemaaf itu berangkatnya dari wasi'atus sadr. Wasi'atus sadr, keluasan hati, kelapangan jiwa. Pemaaf itu karena kelapangan jiwa. Makanya kita lihat orang-orang yang lapang jiwanya, yang lapang dadanya, yang lapang hatinya, yang lapang pikirannya, pasti mudah memaafkan orang lain. Pasti mudah menghadapi persoalan. Gak ada yang ruwet. Masalah itu gak ada yang semrawut ketika dihadapi oleh orang-orang yang memiliki jiwa yang lapang. Gak ada yang ruwet. Antum rasakan betul. Baik dalam rumah tangga maupun di kemasyarakatan. Diskusi ada satu masalah. Coba kita, orang kalau lapang jiwanya, sudah memudahkan urusan ini. Lah ini nanti sifat yang dikatakan al-badlu, berkorban tadi. Dia ingin sebenarnya itu masalah itu dilaksanakan. Cuma karena melihat kepentingan umum, banyaknya orang yang menghendaki dalam masalah kemaslahatan, dia mengalah untuk mencapai terwujudnya kemaslahatan yang lebih luas. Selesai, dia kalahkan kepentingan pribadinya ini. Dia tidak kekeh pendapatnya harus diikuti. Keinginannya harus tercapai. Tidak, itu ciri-cirinya.
Masya Allah. Makanya nggak ada yang semrawut. Rapat di RT, rapat di yayasan. Antum lihat, yang lapang jiwanya, itu mudah menyelesaikan masalahnya. Lah, yang ngeyel pertengkaran terjadi itu karena kesempitan pikiran. Kesempitan pikiran, kesempitan jiwa. Dan itu bagian daripada kesengsaraan hidup. Dan itu tanda-tanda orang yang sempit jiwanya, sempit pikirannya, itu tanda-tanda yang sangat besar bahwa di dalam hatinya ada musabar, tidak adanya kesabaran di dalam hatinya. Ya Allah. Karena kalau orang itu hatinya lapang, berangkat dari kesabaran, maka kesabaran ini membuahkan sifat-sifat yang sangat banyak sekali. Ini membuahkan sifat-sifat yang sangat mulia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat, ya, di dalam surat Fussilat, surat 41, bisa kita simak di sana, ya. Surat Fussilat, surat 41 pada ayat yang ke-35. Ya. Surat Fussilat, surat 41 pada ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat tersebut, ya, melalui firman-Nya yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Masya Allah. Allah tabaraka ta'ala menyatakan, dan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik itu, ya, tidak akan dianugerahkan. Perhatikan, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik tidak akan dianugerahkan, tidak akan diberikan illal ladzina sabaru, kecuali kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa di sini? Artinya orang kalau tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki sifat sabar, berarti di dalam dirinya itu sifat-sifat mulia yang lain juga tidak ada di dalam dirinya. Tolong diperhatikan ini. Ya. Bagi siapapun ini, bagi siapapun. Baik para thalabul ilmu maupun pengajar-pengajar ilmu. Siapapun. Orang yang di dalam dirinya tidak memiliki sifat sabar, maka di dalam dirinya pun tidak ada sifat-sifat mulia yang lain ikut hilang bersamanya. Karena sifat-sifat yang mulia itu berkumpul di dalam jiwa seseorang, itu karena di situ ada wadah yang besar, wadah yang mulia, yaitu sifat kesabaran. Dan itu dijelaskan secara rinci, panjang lebar oleh Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani di dalam kitab Muqawimat Adaiyah An-Naji Ilallah. Ya. Sehingga di sini para dai, para guru, para pengajar, ketika dia tidak memiliki sifat sabar, hancur dakwahnya, rusak taklimnya, dan orang tidak akan suka belajar kepadanya. Ya. Orang tidak akan simpati kepadanya ketika orang tidak memiliki sifat kesabaran ini. Masya Allah. Sebaliknya, tapi kalau orang itu memiliki sifat sabar di dalam jiwanya, ya, memiliki sifat sabar, maka sifat-sifat yang mulia itu akan berkumpul kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikutnya. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Makanya seringkali sabar, dikit-dikit kita sabar. Karena di situ itu mengandung faedah-faedah yang sangat luas. Jadi kuncinya di situ, ya. Jadi orang yang tidak memiliki sifat sabar di dalam dirinya, maka sifat-sifat yang mulia yang lain akan ikut hilang bersamanya. Sifat pemaaf, coba renungkan. Pemaaf, ada nggak pemarah memiliki sifat pemaaf?
Nggak mungkin. Pemarah itu gandengannya pendendam. Ya, Al-Kiram, dermawan. Gandengannya penyabar. Ya. Kemudian apa? Al-Ana, sifat tenang. Tidak gegabah, tidak ceroboh. Siapa yang memiliki sifat ini? As-Sabir. Sifat sabar yang memilikinya. Makanya orang sabar itu tenang dalam segala hal. Tidak gegabah, tidak ceroboh, tidak tergesa-gesa. Ya. Istiqomah. Siapa pemiliknya? Orang tidak memiliki sifat sabar, mungkin nggak bisa istiqomah. Belajar nggak sabar, nggak akan istiqomah. Ngajar tidak sabar, nggak mungkin istiqomah. Ya. Maka ini perlu dipahami oleh kita semuanya. Ini yang pertama, tentang definisi kesabaran. Menurut Imam Al-Hasan, Al-Kiram wal badlu wal ihtimal. Masya Allah. Ya, kandungannya luar biasa. Sehingga para dai, para murid, para tolabul ilm, tidak mungkin para tolabul ilmu bisa meraih ilmu yang manfaat. Ilmu yang luas, ilmu yang banyak, ilmu yang dalam, kecuali dengan kesabaran di dalam mempelajarinya. Nah, ini akhlak yang harus direnungkan bersama-sama. Kemudian yang kedua, Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, yang dikatakan husnul khuluq, ini masih definisi yang kita bicarakan. Ya, masih definisinya ya. Yang dikatakan husnul khuluq, akhlak yang baik, menurut Imam Asy-Sya'bi itu, beliau mengatakan ada 3 definisinya. Yang pertama al-badlu. Al-badlu itu suka berkorban. Ini para ulama paling banyak menukil ini. Ya. Lah, orang suka berkorban itu tadi, nggak bisa orang suka berkorban, ya. Artinya apa? Suka nambal, suka membantu, suka ini. Nggak bisa, kecuali kesabaran. Balik lagi ikhwatul iman. Al-badlu. Orang yang suka berkorban. Yang kedua, wal-atiyah. Wal-atiyah. Orang yang suka memberi. Balik lagi, Al-Kiram tadi. Ya, yang suka memberi itu dermawan. Ya. Yang ketiga, al-basyrul husn. Ya, memiliki wajah yang baik, wajah yang berseri-seri. Ini yang dikatakan husnul khuluq menurut Imam Asy-Sya'bi. Imam Ibnu Rajab menjelaskan, wa kana asy-Sya'biyu kadzalik. Masya Allah. Ternyata Imam Asy-Sya'bi itu memiliki 3 kriteria itu. Ya. Ketika Imam Syafi'i ditanya, apa itu husnul khuluq? Yang dikatakan akhlak yang baik itu bagaimana? Ya Imam. Imam Syafi'i mengatakan, al-badlatu. Yang pertama adalah suka berkorban. Ya, suka berkorban. Yang kedua, wal-atiyatu. Suka memberi. Yang ketiga kata beliau, wajah yang berseri-seri. Suka berkorban, suka memberi, wajah yang berseri-seri. Modal utama dalam berdakwah dan modal utama di dalam menyampaikan risalah ini. Nah, ternyata dikatakan, ternyata Imam Asy-Sya'bi itu sifatnya. Ini loh ulama-ulama dulu itu menjelaskan satu kriteria, ternyata itu bagian dari sifat-sifat mulianya. Itu yang dikatakan akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Ibnul Mubarak. Ya, menurut Imam Ibnul Mubarak. Apa yang dikatakan husnul khuluq? Ya, yang dikatakan orang yang akhlaknya baik itu bagaimana? Imam Ibnul Mubarak mengatakan, beliau menyatakan ada 3. Yang pertama adalah bastul wajhi. Wajah yang berseri-seri. Dan ini modal ayat ikhwas. Siapa yang mau belajar ke kita kalau wajah kita bengis?
Ya. Yang ada itu cuma mencureng saja, merengut saja. Ini wajah-wajah yang tidak bersahabat. Bastul wajhi. Orang mau mendekat, orang kecanduan ingin ketemu seseorang. Itu karena di sini awalnya ini. Ya, di sini awalnya. Kalau sebelumnya itu sudah ketus, siapa yang ingin merindukan ketemu kita? Siapa? Hatta anak-anak kita pun jengkel dengan kita. Gak mungkin mendekat kepada kita. Dan ujungnya nanti ketika ada permasalahan, gak mungkin ingin merujuk pendapat kita. Ya, makanya kita gak bisa menyalahkan. Jadi kalau kita memberikan saran, kok gak diambil, coba dievaluasi dulu. Ya, dievaluasi dulu. Bisa jadi orang memang tidak ada empati kepada kita. Ya. Makanya di sini nanti banyak dalam Al-Quran itu Allah menegur Nabi SAW, mengingatkan Rasulullah SAW. Kita ingat di situ, bastul wajhi, ya, yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnu Mubarak, yang dikatakan akhlak yang baik itu adalah wabadlul ma'ruf, suka berkorban untuk sesuatu yang baik. Nah, ini lebih jelas lagi. Kalau tadi kan suka berkorban. Nah, kalau suka berkorban itu sifatnya global, nggak dijelaskan. Ini nanti banyak orang yang maksiat itu global, royal semua. Datangkan kalau ada acara-acara tertentu, ya, acara tertentu, ini seperti kalau 17-an begini, ini biasanya kan orang rame-rame nggak karu-karuan dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ya, padahal Al-Quran sudah mengingatkan ketika kita diberikan pertolongan Allah, kemenangan atau apa saja kenikmatan-kenikmatan datang dari Allah itu, petunjuk Al-Quran mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Dan kamu lihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, dan kamu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu, membuka pintu tanah Al-Haram, dimenangkan kamu di sana. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu perintah dari Allah Ta'ala. Sambutlah itu semua kemenanganmu, kemerdekaanmu, ya, kelapanganmu, kenikmatan yang Allah limpahkan kepadamu. Fasabbih, yang pertama, bertasbihlah kamu kepada Allah. Yang kedua, pujilah Allah. Yang ketiga, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ternyata orang-orang kan tidak mengatasnamakan syukur kepada Allah dengan cara apa? Bermaksiat. Ini loh. Dia mengatasnamakan syukur. Makanya ikhwatul iman, makanya segala sesuatu itu perlu diilmui. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang mengawali perbuatan maksiat dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Ya, seperti orang mengundang bidu wanita. Sekarang saya tanya, sampean melok madhab apa? Siapa yang bilang wanita di atas panggung, yang apalagi pakaiannya seperti itu, lalu semua laki-laki nanti digilir datang ke atas panggung itu untuk joget bersama penyanyi ini. Ini kemaksiatan atau kebaikan? Coba jelaskan ini. Tapi kenapa ini begitu digelontorkan di mana-mana? Kalau sudah tahu maksiat begitu. Ini merusak moral atau membenahi, memperbaiki moral? Ya. Sudah, untuk pembahasan masalah ini radikal, nggak radikal, ini dulu, dilihat dulu ini masalahnya ini loh. Nah, kita itu kadang-kadang kalau kita mau mengingat, ini kalau nggak diingatkan bahaya. Kita salah juga kalau nggak mengingatkan. Tapi kalau kita ingatkan, kita dituduh radikal, gitu loh. Ini soalnya ini maksiat apa enggak? Maksiat apa enggak begini ini? Ya, apapun sudahlah, mazhab Anda apapun, ayo kita bicarakan dari hukum sudut pandang dari sudut pandang agama. Wanita yang bukan mahram diundang suaranya, kemudian disuruh berjoget di sana, lalu laki-laki diundang pula, dipanggil satu persatu, diizinkan untuk memegangnya, bahkan kadang-kadang lebih ngeri, na'udzubillah min syarri dzalik, dengan gerakan-gerakan yang erotis yang membuka syahwat-syahwat laki-laki. Ini model seperti ini memperbaiki akhlak atau merusak akhlak?
Nah kalau udah begitu, ini mensyukuri atau mengkufuri nikmat. Tolong ini dicamkan oleh semuanya. Supaya kita ditolong oleh Allah dan negeri kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Ya, makanya mereka, saya jamin ininya, saya nanti teropnya, saya kursinya semuanya, saya sak penyanyinya nanti royal orang. Badlul, ya, al-badl dia apa berkorban banyak, tapi bukan dalam hal yang ma'ruf. Sementara akhlak yang baik itu adalah wa badlul ma'ruf, berkorban untuk sesuatu yang baik. Yang ketiga kata Imam Ibnu Mubarak, yang ketiga yang dimaksud husnul khuluq kata beliau itu adalah wakaful adha. Wakaful adha apa? Sabar terhadap gangguan-gangguan. Lah gangguan itu jenisnya macam-macam. Ya. Yang paling banyak terjadi gangguan itu dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Siapa saja itu? Siapa saja? Ya, istri terganggu oleh akhlak suaminya yang enggak baik. Ya, perkataannya yang enggak menyejukkan. Gangguan. Atau suami yang mendapatkan gangguan dari akhlak istri yang kurang baik. Ya, perkataannya yang tajam, yang berani, yang macam-macam. Ini gangguan. Lah orang yang baik akhlaknya itu wakaful adha, dia tahan dia. Dia menahan dirinya dari gangguan-gangguan tersebut. Tetangga bisa menjadi pengganggu-pengganggu kita. Ya, teman pengajian bisa menjadi pengganggu-pengganggu kita. Siapapun. Siapapun, makanya di sini butuh kita yang namanya akhlak. Di antaranya adalah sabar terhadap gangguan-gangguan ini. Masya Allah. Kemudian yang keempat, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan apa yang dikatakan husnul khuluq itu. Beliau mengatakan, ya Imam Ahmad mengatakan, an la taghdab wa la tahqad. Ya, an la taghdab, jangan kalian suka marah. Ya, karena ada tipenya orang itu nggak cocok dikit marah, nggak cocok dikit marah, nggak sesuai dengan kandian dikit marah. Ini jelas nggak patut bagi para tholabul ilm. Nah, ini semuanya loh, ini bagi remaja, ibu-ibu maupun bapak-bapak, tidak patut itu akhlaknya para pencari ilmu. Nggak patut. Ya, karena orang yang suka gampang marah itu banyak sekali keburukannya nanti. Terbuka pintu lebar keburukan-keburukan yang lain. Orang suka marah. Makanya di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibnu Rajab mengungkapkan tidak ada sesuatu yang ditangisi oleh para ulama. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang paling ditangisi oleh para ulama. Artinya sangat nangis ulama ketika ulama itu ya terjebak di dalam marah satu kali. Marah satu kali yang tidak terkendali. Itu yang paling ditangisi oleh para ulama. Ya, jadi kalau ada ulama marah ya satu kali marahnya tapi nggak terkendali. Apa kata beliau? Kata Imam Ibnu Rajab mengatakan marah satu kali yang tidak terkendali itu bisa menghancurkan ibadahnya selama 50 sampai 70 tahun lamanya. Bayangin. Ya, menurut kita sekilas nggak mungkin masa ibadah 70 tahun dikalahkan, dihancurkan, rusak semuanya, hancur semuanya gara-gara marah satu kali. Dari mana ini kita ngelihat fikihnya? Dari mana dasarnya? Coba renungkan. Kenapa Imam Ibnu Rajab kok sampai mengatakan demikian? Sebab kenyataan realita yang ada di lapangan, orang kalau sudah marah, beliau mengatakan apa? Waqa'al haram, dia akan terjatuh kepada perbuatan haram. Ini tolong diingat-ingat ini semuanya. Terutama saya yang berbicara di sini. Masya Allah, Masya Allah. Ya, coba sekarang baik yang berbicara maupun yang mendengar, siapa yang nggak pernah marah? Ya, coba di antara kita ada ibu-ibu, pemirsa, bapak-bapak yang nggak pernah marah.
Itu satu. Nah, terus pernah Ustaz, nah ingat-ingat, waktu marah itu ada enggak sikap-sikap yang baik? Dia terjatuh kepada perbuatan haram, baik perkataan maupun perbuatan. Apa contohnya? Mencela, melaknat, mengutuk, mencemooh, membongkar aib orang yang dimarahi, mengobral kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya. Ini marah gitu. Ini kan nggak boleh, mestinya ditutupi kekurangannya. Malah ditampakkan, malah diobral, ditampak-tampakkan lagi. Yang tersembunyi dikeluarkan, yang ditutupi dibuka tirainya. Masya Allah, ngeri, jatuh dalam haram. Itu perkataan perbuatan, mukul, ngerusak, melukai, menyakiti, itu semua terjadi. Puncaknya membunuh. Semua itu terjadi, itu disebabkan karena marah yang tidak terkendali. Loh, yang kemudian menjadikan amal itu bisa rusak 50 tahun, yang mana? Ungkit-ungkit. Ayo, mana yang gak ungkit-ungkit? Untuk memuaskan kemarahannya ini. Kamu dulu, saya dulu, wah sudah keluar semua itu. Beberapa abad yang sudah diselesaikan dulu, sudah ditutup, sudah selesai. Saya minta maaf, ayo kita awali kehidupan yang baru, rumah tangga yang baru, dibongkar lagi. Padahal sudah diselesaikan. Kenapa? Marah. Makanya Imam Ahmad mengatakan, akhlak yang baik itu adalah an la taghdab, jangan suka marah. Wala taqad, dan jangan bicara dengan marah. Ya Allah. Sehingga inilah korelasi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang muslim. Apa yang harus dilakukan ketika marah kalau begitu? Idza ghadiba ahadukum, kata Nabi, apabila engkau marah, falyaskut, kata Nabi. Apa? Diamlah. Ayo. Bagi ibu-ibu yang biasanya nyecret, bisa nggak diam ketika marah? Ada yang mengingatkan anaknya, itu anaknya, Bu, jenengan ngalah dikit, jangan ngomong terus begitu. Jenengan kan ngaji, jangan ikut-ikut, itu malah dentak, malah orang yang nasihati. Hilang akal sehatnya. Ya, ilmunya hilang, nasihatnya hilang. Gitu kok dibanggakan, saya dekat dengan ustadz ini, apanya yang dekat itu? Dan apa manfaatnya dekat dengan ustadz kalau sifatnya jauh dari ustadznya? Mal faidah itu loh. Sama dengan orang dekat dengan Nabi. Apa faidahnya dekat dengan Nabi, akrab dengan Nabi, kalau sifatnya jauh dari sifat Nabi? Apa yang kau dapatkan? Manfaat kamu bersahabat dengan Nabi apa? Itu kalau dekat dengan Nabi. Begitu juga bersahabat dengan orang alim. Mal faidah dari Quran. Apa yang kita ambil faidahnya dari Al-Quran? Kalau kita ternyata jiwa kita, sifat kita, akhlak kita jauh dari Al-Quran. Padahal kita tiap hari mengkonsumsi Al-Quran. Maka ini penting akhlak bagi para pencari ilmu. Tidak pantas bagi seorang ilmu membelajar Al-Quran, pembaca Al-Quran, qiraatul Quran, tahfidzul Quran. Kita itu suka baca, kita itu pecinta Al-Quran, penggemar Al-Quran, penggila Al-Quran, pecandu Al-Quran, tahfidz Quran. Tapi sifat kita jauh dari Quran. Berarti tidak ada sesuatu yang kita ambil manfaatnya dari Al-Quran ini. Na'udzubillah min syarri dzalik. Lalu duduk kita di majelis bertahun-tahun ini tidak membuahkan sebuah buah yang sangat mengagumkan. Ini penting bagi kita semua, ayo ikhwah. Penting sekali. Ya, renungkan. Apa faidahnya Al-Quran? Sama dengan kita minum obat itu. Apa pengaruhnya? Apa faidahnya? Ya, mal faidah. Seperti kita bikin teras, tapi hujan nampes, bocor semua. Mal faidah teras itu. Padahal tujuannya dibikin teras itu supaya air hujan nggak masuk, air hujan tertahan, air hujan nggak ngeluncur. Ini ngeluncur semuanya. Mal faidah, berarti nggak ada faidahnya. Nah itulah yang kemudian kita tidak mendapatkan ilmu nafi', kita nggak memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ya, ini
Saya cukupkan sampai di sini dulu penjelasan tentang definisi akhlak yang baik, ya, dari para imam-imam kaum muslimin. Ya, saya pun belajar di rumah. Kadang-kadang marah, tuh masya Allah. Setelah marah kestun gitu ya, marah, nyesel gitu. Makanya marah itu bukan dari akal, yang makanya kendalikan. Dan akhlak-akhlak yang lainnya tentunya, karena ini bersumber dari sana, Pak, nanti bersumber dari sana. Bersumber dari situ nanti. Dari kesabaran. Nah, kemudian yang kedua tentang Allah dan Rasul memerintahkan untuk berakhlak yang baik ini. Mana perintahnya? Pertama kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 159. Surat Al-Imran 159. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka berkat rahmat Allah. Nah, berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka para sahabat ini. Itu rahmat Allah, ya. Itu atas rahmat Allah kamu bisa bersikap lemah lembut kepada para sahabat-sahabatmu ini. Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Perhatikan ini. Ya. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar. Kalau sikapmu keras dan hatimu kasar, maka lanfaddu min haulik, tentu mereka, orang yang kamu ajari, orang yang kamu dakwai itu akan meninggalkan dirimu, akan berpaling dari dirimu, ya, menjauhkan diri dari sekitarmu. Lanfaddu min haulik. Perhatikan, ini merupakan ya tarbiyah dari Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarbiyah tentang akhlak, ya, tarbiyah tentang budi pekerti. Kemudian perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian berikutnya, maaf, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan kepada mereka. Coba perhatikan dua sisi. Perhatikan dua sisi ini. Kadang-kadang ya, kita bisa memaafkan, tak sepuro. Kita maafkan. Tapi apakah pernah kita ikuti mendoakan dia kepada Allah Ta'ala supaya dosa yang dia lakukan kepada kita diampuni oleh Allah? Perhatikan ini. Kalau memaafkan banyak, datang maafkan dia. Tak sepuro wisan. Tidak usah dibahas, sudah saya maafkan. Tapi berikutnya, apakah kita doakan dia kepada Allah? Ya Allah, ampuni dosanya atas kesalahan dia kepadaku. Ini yang agak berat, ayo ikhwah. Ini tambahan buat kita. Kalau selama ini kan kita cukup sudah memaafkan, benar memaafkan itu. Ketulusan maaf kita kepada orang yang berbuat salah kepada kita, itu lebih jelas ikhlasnya dan benarnya kalau diikuti yang kedua. Apa? Mohonkan ampunan dia kepada Allah Ta'ala. Ini ketoknya sederhana, Pak. Kelihatannya sederhana. Memaafkan itu mudah. Kadang-kadang kita ngomong dengan hati itu nggak sama. Di situ terbukanya itu. Bahwa omongan kita memaafkan itu masih ganjel. Memaafkan kita itu belum tulus. Memaafkan kita kepadanya itu belum lurus. Buktinya apa? Kita sulit mendoakan dia kepada Allah agar dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Coba sekarang nanti kalau
Ada orang minta nasihat, bagaimana? Ya maafkan, ya saya maafkan. Terus sambil mintakan ampun dia kepada Allah. Tambah lah kenaan ngono. Kenaan, wes dia sudah menyakiti dia, sudah merugikan dia. Nah terus kamu maafkan ngapain juga tadi? Ya, kamu maafkan, berarti nggak ada masalah denganmu. Bagaimana pelanggaran dia kepada Allah Ta'ala syariat ini? Dia telah melanggar syariat Allah. Tidak kamu puas. Ya ben cai kuno kari sisai gitu kan. Nah kan berarti belum lurus ini, belum tuntas masalah kita ini. Ayo coba suami istri terutama. Sudah tak maafkan. Coba sekarang berdoalah, angkat tanganmu. Minta tolong kepada Allah. Sebut nama suamimu. Supaya suamimu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Atas kesalahannya. Nah kalau itu nggak bisa Ustaz. Nah ini kan. Ada yang ganjel. Kalau ini sudah bisa kita lakukan, Masya Allah. Makanya ayat ini sangat luar biasa. Kelihatannya sederhana, berkali-kali kita dapatkan ayat ini. Terkadang kita tidak bisa melihat hikmahnya, dahsyatnya ayat ini. Ya, ternyata di situ ada ayat yang menyimpan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan dia dan mintakan ampun. Ini berat tuh, gak ringan ini. Dan itu akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya ikhlas. Dia mencari sesuatu yang lebih besar dari itu. Apa itu? Mardotillah. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini penjelasan dari ayat tersebut ya. Potongan ayat ini. Kemudian perintah yang kedua, supaya kita berakhlak dengan akhlak yang baik, itu perintah dari Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Abu Dzar dan juga sahabat Mu'ad, ya, Ibnu Jabal radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ada 3 pesan dari Nabi. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ada 3 wasiat dalam hadis ini. Yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini wasiat Nabi yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, ikutilah perbuatanmu yang buruk dengan perbuatan yang baik. Ya, susullah perbuatanmu yang tidak baik itu, yang jelek dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu akan menghapus dosa-dosamu tadi. Wasiat yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah kamu dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Ini perintah dari Nabi agar kita bergaul dengan manusia. Siapapun dia namanya, manusia dengan akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik ini tadi sudah kita sebutkan apa itu husnul khuluq, dan tentunya nanti ada penjabaran-penjabaran yang lebih tinggi lagi. Ya. Apa sifat kasar itu? Sifat kasar. Sifat keras itu termasuk yang baik. Termasuk sifat yang baik. Sifat yang baik di sini batasannya adalah syariat. Ya. Kalau ada orang pelaku kejahatan, pecinta kejahatan, dan dia bangga dengan kejahatannya, ini nggak bisa kita berbuat lembut kepadanya. Mungkin harus bersikap keras. Ya, keras itu bagian kebaikan untuk orang-orang yang berbuat buruk. Ya, kalau memang kemudian dia nggak boleh, kalau itu keras itu belum tentu nggak baik. Dalam hal apa penempatannya ini? Nanti kalau ada sekelompok orang mengatakan rahmatan lil alamin, itu dikatakan pokoknya lembut dengan orang-orang ini, pun orang-orang yang durhaka pun lembut. Sekarang kenapa ada pencuri dipukuli? Ini kan dilus-elus. Masya Allah mencuri, Masya Allah. Kenapa mencuri dilus kepalanya? Itu orang-orang yang menyatakan katanya rahmatan lil alamin, diartikan begitu. Makanya baik itu bisa lembut, bisa keras. Nah, tinggal penempatannya. Itu loh.
Ya, tinggal penempatannya. Para pelaku kejahatan dan dia bangga dengan kejahatan, ditampakkan kejahatannya, ya kita bersikap keras. Keras kita kepada keburukan itu merupakan kebaikan dalam pandangan Allah dan syariat. Ya, jadi ada mekanismenya, ada tempatnya. Ada tempatnya. Makanya kalau ada orang mengatakan kelompok kajian kita banyak larangan itu dikatakan apa? Aliran keras, ya. Dan yang dikatakan rahmatal alamin itu lembut semuanya. Terus kenapa ada pelaku-pelaku kejahatan harus disikap begitu, tembak barang? Kenapa? Kan bisa dilus-lus itu ya. Nah, ini nanti akan penjabatan yang lebih panjang. Baik, ini perintah-perintah untuk berbuat apa namanya? Perintah dari Allah, perintah dari Nabi untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Yang ketiga tentang keutamaan akhlak. Ya, bahwa akhlak ini memiliki keutamaan yang besar. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, ya, wala tatimut taqwa illa bihi. Perhatikan ini. Iman itu, ketakwaan itu tidak sempurna tanpa akhlak. Kata beliau, tidak sempurna ketakwaan apabila tidak diikuti dengan akhlak. Fa inna katsiran minan nas, karena banyak sekali di antara manusia, ya, di antara manusia, yadunnu, dia menyangka, dia meyakini anna taqwa, yang dimaksud takwa itu adalah hiyal qiyamu bihaqqillahi ta'ala. Ya. Jadi kebanyakan orang, kebanyakan manusia itu menyangka atau menganggap, meyakini bahwasanya yang dimaksud takwa itu adalah menegakkan hak-haknya Allah Ta'ala saja. Seperti sholat, puasa, haji, korban dan macam-macam. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, duna huquqi ibadihi, tanpa melibatkan hak-haknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, jadi ini merupakan suatu kekeliruan. Jadi kalau ada orang menganggap iman itu, ketakwaan itu adalah hubungannya dengan Allah saja, ini keliru. Ketakwaan, keimanan itu seakan-akan sekilas ini takwa, hubungannya dengan Allah. Iman dengan Allah, tidak ayyuhal ikhwah. Iman ini baru sempurna itu kalau dihubungkan antara dua sisi. Hubunganmu dengan Allah baik dan hubunganmu, caramu bersikap kepada manusia. Makanya jenengan lihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayat Al-Quran yang sering kita baca, begitu memerintahkan kita untuk berhubungan dengan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, rata-rata ayat itu menghubungkan kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua, kepada kerabat-kerabat yang dekat, kerabat yang jauh, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Coba antum lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Ya, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36, di situ ada 10 wasiat mulia dari Allah Ta'ala. Ya, nanti dilihat di rumah itu. 10 wasiat itu, yang pertama akhlak kepada Allah, yang kedua kedua orang tua, yang ketiga kerabat, tetangga, anak yatim, orang miskin, dan terusnya. Akhlak kepada manusia itu dihubungkan ketakwaan. Kemudian antum lihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti kan iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Akhlak. Barang siapa beriman kepada Allah, iman dengan hari akhir, iman, keyakinan, fal yukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Akhlak. Iman dengan akhlak nggak bisa diganti, ya, nggak bisa dipisahkan. Ya, iman ini dasarnya, akhlak itu buahnya.
Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab Salasatul Usul. Di sana disebutkan bahwasanya amal perbuatan, termasuk di dalamnya adalah tingkah laku itu samaratul ilmu wal iman. Buahnya ilmu dan buahnya iman. Nih, ilmu dan iman itu membuah, ada buahnya. Apa buahnya? Amal perbuatan. Itu loh. Makanya ini penting bagi para thalabul ilmu untuk memiliki akhlak ini. Jadi kalau orang pencari ilmu nggak punya akhlak, itu berarti pohonnya tidak pernah berbuah. Nggak mendatangkan maslahat, nggak mendatangkan manfaat. Ini. Nah, oleh karena itu kita pentingnya untuk memahami tentang keutamaan tadi akhlak yang mulia ini. Nah, di antaranya apa akhlak yang mulia ini, kemuliaannya? Yang pertama, kemuliaan akhlak, keutamaan akhlak. Yang pertama bahwasanya berdasarkan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih, Nabi mengatakan inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian, perhatikan ini, sebaik-baik orang di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqan, orang yang paling bagus akhlaknya. Nih, yang paling bagus akhlaknya. Ini yang pertama, keutamanya. Sehingga Nabi menyebutkan, apa keutamaan yang pertama? Bahwa akhlak yang baik merupakan sebaik-baik manusia di antara manusia yang lain. Memiliki keunggulan, kebaikan dibandingkan dengan orang lain dari sisi akhlak. Yang kedua, apa keutamaan akhlak? Akhlak itu penyempurna iman. Akhlak merupakan penyempurna iman. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya. Orang mukmin yang sempurna, yang paling sempurna, akmalul mu'minina imanan. Ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan. Mereka yang paling bagus akhlaknya. Nah, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Berarti kalau ada orang mukmin akhlaknya nggak bagus, berarti imannya cacat. Makanya siapa bilang akhlak nggak penting ini? Sehingga kadang-kadang kita temukan ada orang-orang nggak bisa bedakan pelaku maksiat dengan pelaku apa, disamakan saja. Ya. Bahkan kita temukan di akhir-akhir zaman ini banyak orang-orang yang semakin dalam ilmunya, semakin tinggi keilmuannya, semakin banyak ilmu dalil-dalil yang dia pahami, justru dia jauh daripada akhlak yang mulia ini. Sembrononya ketika dia berdalil, sembronyonya ketika dia berfatwa. Ya. Makanya ini penting sekali. Sementara kita lihat, kita pelajari, ya kita baca riwayat Nabi SAW, dan lihat para sahabat, para imam, semakin tajam ilmunya, semakin dalam ketakwaannya, semakin tinggi keimanannya, itu semakin hati-hati perkataannya. Ya, apalagi kalau menilai-nilai orang lain, hati-hati. Tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak gegabah menghukumi seseorang itu. Hati-hati menghukumi. Dicari dulu faktornya, dicari dulu sebab-sebabnya. Ya, makanya ini sifat ketakwaan, kehati-hatian, kedalaman. Ya, sama dengan dokter itu, kalau spesialis, hati-hati. Dikaji, diteliti betul. Diagnosanya teliti. Ya. Makanya kalau
Dari medis itu kita ini kayak dukun kita ini. Ya, main congklok saja, main tebak saja, main hukum saja. Ya. Padahal satu sifat yang nggak baik belum tentu di sifat dasar dia. Apa sebabnya? Satu kesalahan tidak bisa dihukumi dengan kesalahan yang sama. Ada 5 orang melakukan dosa, satu dosa. Semuanya melakukan hal itu. Itu nanti bisa jadi hukumnya berbeda. Dilihat dari faktor. Sehingga menghukumi orang pun tidak sama. 5 pencuri ketangkep, apa hukumannya sama? Enggak. 5 perampok tangkep, hukumannya sama? Enggak. 10 pembunuh ketangkep semuanya, apa hukumannya sama? Enggak. Kenapa kok tidak adil? Adil itu ditempatkan pada tempatnya. Apa faktornya? Otaknya, siapa eksekusinya, yang lain menjadi apa? Itu nanti didudukkan sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita melihat ada melakukan salah, tidak gegabah kita menghukumi sesuatu. Itu akhlak. Ya. Makanya nanti hati-hati kalau di rumah satu sal, ya suami berpulang, istri kok belum masak. Hati-hati. Ya jangan kan kamu istri durhaka, kamu ternyata nggak pernah sampai kayak belanja sampai 1 bulan. Yang dimasak apa? Ya, atau ada sesuatu mungkin sakit. Jadi dicari dulu, didiagnosa kalau orang dokter mengobati itu. Nggak langsung dikebiahuyain. Ini kita baca di beberapa majelis taklim, ini ada majelis taklim itu yang memang syariatnya itu menghujat orang lain. Kalau nggak menghujat nggak diakui bagi majelisnya. Nah, ini mengerikan sekali. Mengerikan. Makanya ini akhlaknya siapa yang demikian ini? Niru siapa? Imam siapa yang begitu? Madhabnya siapa? Tapi hari ini bermunculan begitu. Yang nggak bermajelis sama dia sudah di-cut semuanya. Ya, dihukumi dengan hukum yang demikian rupa. Ya, dihajar, ditahdzir, dicemooh, dicaci maki, dilaknat, bahkan na'udzubillah min syarri dzalik. Ini sikap-sikap yang bertentangan dengan manhajnya Nabi dan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik, ini yang kedua. Jadi kedudukan akhlak itu adalah penyempurna iman. Kemudian yang ketiga, bahwa akhlak yang baik itu akan menjadi pemberat timbangan di sisi Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Masya Allah. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan pada saat amal-amal itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam riwayat Abu Dawud, ya, Nabi mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Masya Allah. Ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa memberatkan timbangan orang mukmin pada hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang bisa menambah beratnya timbangan orang mukmin dari kiamat min khuluqin hasan, dibandingkan dengan akhlak yang baik. Nah, dibandingkan dengan akhlak yang baik. Wa innallaha yabghadul fahish wal badi. Allah membenci al-fahish, pelaku perbuatan keji. Ya. Dan orang-orang yang jiwanya keras. Awas, hati-hati. Ya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman ya, yang mungkin punya karakter keras, itu jangan dijadikan alasan membenarkan diri, menyembunyikan ketidakmampuan untuk berubah lebih baik. Sering kali kita temukan ketika ada orang ngomong keras sekali gitu ya, nanti sampaikan, "Bu, hati-hati Pak, ngomongnya kok begitu. Maaf ya, ini sifat saya loh," gitu. Wong salah kok dibangga kuwi loh. Nah itu kan jelek, itu kok sampean bangga itu gimana? Maaf ya, saya kalau marah itu kurang bisa terkendali, tolong doakan saya. Kan gitu mestinya. Maaf ya, ini sifat saya ini. Itu kok banggakan, wong salah kok dibanggakan, wong jelek kok dibanggakan. Ini dalam rangka apa? Ingin menyembunyikan ketidakmampuan dia, tidak mau belajar. Ya, supaya orang lain memaklumi. Ya nggak bisa, ini nggak benar gitu. Ya nggak benar. Baik, itu yang keempat. Ya, jadi salah satu faedah dan keutamaan akhlak itu akan menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yang keempat. Dengan akhlak yang baik,
dengan modal akhlak yang baik, yang tentunya ini ada iman ya, sholat dicukupi loh ya. Jangan sampai ini dijadikan dalil kemudian nggak sholat, ini nggak bener. Ya, ini imannya sudah bagus, imannya, akidahnya bener, sholat kewajibannya bener gitu loh. Jangan sampai akhlaknya api nggak sholat, ini malah salah nggak karu-karuan. Gimana Anda berbuat baik sama manusia ya, yang sama-sama makhluknya, yang sama-sama hambanya, yang sama-sama miskinnya, tapi Anda berbuat kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Kok bisa Anda sebagian orang mengatakan, aku gak sholat gak apa-apa, yang penting ambek wong waduh api. Ini salah fatal ini. Ya, ini salah fatal gitu loh. Sama dengan di pabrik itu loh. Yang penting aku api, podo karyawani, ambek majikan elek. Gimana Anda punya? Nah, ini di mana kecerdasan ini? Di mana bicara dengan apa ini? Nggak pakai ilmu sama sekali ini ya. Ini salah fatal. Anda berbuat baik sama manusia tapi nggak berbuat baik pada zat yang menciptakan Anda. Gimana Anda dikatakan baik? Yang saya katakan ini akhlak ini ya, akhlak ini dilakukan setelah melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Ya, jangan nggak baca Quran, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, nggak pernah. Tapi yang penting kita berbuat baik sesama manusia. Urusanmu dengan Allah itu lebih besar. Ya, supaya ini dipahami saja, supaya nggak salah paham nanti. Baik, yang keempat, jadi orang yang akhlaknya baik, yang memiliki akhlak yang baik, itu akan memiliki kedudukan yang istimewa, berdekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, berdekatan dengan Nabi SAW. Tempat duduk mereka itu didekatkan dengan para anbiya, para nabi, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ya ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara orang yang paling aku cintai, wa aqrabukum minni, dan paling dekat denganku majlisan, tempat duduknya. Ya Allah. Ya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Orang yang di antara orang yang paling dicintai Nabi dan duduknya paling dekat, tempat duduknya paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ayo pemirsa sekalian, kita punya peluang untuk bisa berdekatan dengan Nabi. Jangan sampai keberadaan kita ditakdirkan Allah sebagai umat akhir zaman yang gak pernah bertemu dengan Nabi, gak pernah melihat wajahnya, dan kemudian kita pun gagal melihat wajah Nabi selama-lamanya, termasuk pada hari kiamat. Jangan sampai. Mari peluang yang baik ini kita gunakan. Dengan apa? Memperbagus akhlak kita. Sebagai kita jadikan tiket, walaupun itu berat. Ini tiket yang mulia, tiket yang mahal. Untuk apa? Bisa meraih kedudukan kursi yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kita ingin merindukan bertemu dengannya, melihat wajahnya, berdekatan dengannya? Orang yang paling kita cintai, orang yang perintahnya kita taati tanpa pernah mendengar suaranya, tapi kita percaya dengannya. Lalu kita tidak diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk tidak bisa melihat wajahnya. Ya, tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk tidak melihat keadaannya, bertemu dengannya. Maka ini kesempatan yang mulia, para thalabul ilm, para pemirsa sekalian, untuk bisa meraih tiket yang mahal ini dengan akhlak yang baik. Kita bisa meraih tempat duduk yang berdekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berdekatan para nabi-nabi yang lain, ya, berdekatan dengan para nabi-nabi yang lain. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, ahabbun nas ilallahi wa aqrabuhum min nabiyyin majlisan. Masya Allah. Orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling bagus akhlaknya, itu akan menjadi timbangan terberat pada hari kiamat. Ya, dalam hadis ini secara lengkapnya, inna husnul khuluq athqalu ma yudha'u fil mizan.
Sesungguhnya akhlak yang baik itu akan menjadi pemberat ketika diletakkan di dalam timbangan pada hari kiamat. Ya. Wa inna sahibahu ilallah. Karena pelaku akhlak yang baik itu adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqrabahum minan nabiyina majlisan, dan orang yang paling dekat tempat duduknya dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Coba sekarang kalau ibu-ibu, bapak-bapak menyaksikan anak kita dipanggil di atas panggung, mungkin di sekolahan, mungkin di pondoknya, ya, anak kita, dan orang tahu itu anaknya ibu fulan ini, ibu fulana ini yang punya anak dia, dipanggil di atas panggung. Di sana ulama-ulama besar duduk di sana, ulama-ulama kibar duduk di sana, dia duduk di sana, didudukkan di sana sebagai penghormatan kepada kesolehannya ini. Apa yang kita rasakan menyaksikan anak kita duduk bersama para alim, di antara kursinya para alim? Apa yang kita rasakan? Satu kebanggaan. Ini dunia. Ya, ini dunia. Sekarang bagaimana kalau yang duduk di kursi itu adalah kita, dan di sekitar kita itu bukan manusia biasa, tapi al-anbiya. Tidak ada kebanggaan lagi, ayolah ikhwah. Tidak ada lagi kebanggaan lagi. Tidak ada sesuatu yang paling kita banggakan kecuali makom ini. Makom ini. Ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan, dengan usaha, dengan belajar, dan kita tertatih-tatih untuk belajar jadi orang yang ikhlas, merangkak untuk belajar menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tulus. Demi apa? Demi makom yang mulia ini, demi kedudukan yang sangat terhormat ini, majelisan, yang tempat duduk yang dekat dengan manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan ulama, tapi punya kesempatan untuk itu. Bagaimana kemuliaan, kebanggaan kita pada hari kiamat disaksikan oleh seluruh makhluk sedunia ini. Kita dipanggil di atas panggung kemuliaan, kemudian didudukkan minal anbiya, di antara para nabi, pemangku risalah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memperbaiki diri ini. Bukan cuma sibuk dengan sholat tahajud. Sholat tahajud tetap kita jaga. Sholat duha tetap kita jaga. Tilawatil Quran kita jaga. Sodaqoh kita jaga. Sholat rawatib kita jaga. Baca-baca hadis kita baca. Taklim tetap kita laksanakan. Tapi jangan sampai dilupakan akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini diantara kemuliaan akhlak. Kemudian yang kelima, ya, kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak adalah itu salah satu tugas utama Rasulullah SAW diutus. Salah satu tugas utama Rasulullah SAW diutus. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya tidak lain aku diutus oleh Allah Ta'ala ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Salah satu tugas utama Rasulullah adalah untuk menyempurnakan menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga kalau hari ini kita memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang agung, memiliki akhlak yang baik, maka ini mendukung tugas beliau, membantu tugas beliau, dan kita menjadi tim suksesnya dakwah yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kelima. Yang keenam, bahwa akhlak yang baik itu termasuk perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga.
Masya Allah. Akhlak yang baik adalah jalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, di antara perkara yang paling banyak, jalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallahi wa husnul khuluq. Taqwallahi wa husnul khuluq. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang baik. Ini salah satu di antara jalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah apa? Bertakwa dan memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, bahwasanya akhlak yang mulia merupakan sifatnya para nabi dan para rasul. Akhlak yang baik merupakan sifatnya para nabi dan para rasul. Sehingga kalau hari ini kita menghiasi diri kita, ya, menghiasi diri, memperindah kehidupan kita dengan akhlak yang baik, baik tutur kata kita, ya, maka ini menunjukkan bahwa kita telah memiliki apa yang telah dimiliki oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita berharap ayyuhal ikhwah, dari uraian yang kita bisa sampaikan pada kajian pada pagi mengarah ke siang, berjalan ke siang ini, mudah-mudahan saya sebagai pembicara dan antum sebagai mustami'nya diberi karunia oleh Allah Ta'ala, diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala untuk bisa meraih kemuliaan akhlak dan memiliki akhlakul karimah. Dengan ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan ilmu ini akan membentuk karakter kita, ya, mentarbiah diri kita untuk menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berakhlak di hadapan semua manusia. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi